Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya, Bapak Ibu? Dengar, alhamdulillah. Oh iya. Dengar Pak Ustadz. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan program belajar ilmu nahu ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat dan dimudahkan dalam segala urusan sehari-harinya. Amin ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita, kemudian untuk segenap guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umur mereka, Allah berkahi hidupnya. Dan bagi yang sudah wafat, Allah ampuni dosa beliau dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, dan bagi kita semua dimudahkan dalam proses belajar dan mengajar bahasa ini. Ya ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Oke. Pada pertemuan kemarin kita sudah selesai di bahasan jenis yang keempat dari tawabi', ya, yaitu badal, ya Bapak Ibu. Di mana badal itu kemarin adalah kata pengganti. Ya, badal itu disebut juga dengan kata pengganti. Nah dalam bab itu ada dua istilah penting, ya, ada badal, kemudian ada mubdal minhu. Ya, ada badal, ada mubdal minhu. Nah, kaidahnya adalah badal itu selalu mengikuti hukum dari mubdal minhunya. Nah, sehingga kalau mubdal minhunya rofa, maka badalnya juga harus rofa. Jika mubdal minhunya nasab atau jer, maka badalnya juga harus nasab atau jer. Nah, itu ketentuan dari badal dengan mubdal minhu. Nah, oke, kemudian pembahagiannya sudah kita bahas juga kemarin. Nah, secara umum badal itu ada 4, ya Bapak Ibu. Ada badal kul min kul, ada badal ba'ad min kul, kemudian ada badal istimal. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah badal mubayyin. Nah, ini yang keempat ini dibagi lagi kepada 3 jenis, ya. Ada badal ghalab, badal nisyan, kemudian badal idrob namanya. Ya, badal idrob. Nah, pada intinya pembahagian yang 4 ini dia kembali ke kaidah asal yang tadi. Ya, kaidah antara badal dengan mubdal minhu. Nah, jadi nggak usah pusing dengan pembahagian-pembahagian ini. Intinya adalah badal itu kita mengganti sebuah kata dengan mengganti atau menyebutkan sebuah kata sebagai ganti dari kata yang kita sebutkan sebelumnya.
Nah, baik itu kandungan makna kata kedua ini mewakili secara utuh kata pertama, nah itu disebut dengan badal kul min kul, kemudian ataupun mewakili sebahagian, nah itu disebut dengan ba'ad min kul, atau mewakili bagian yang abstrak dari kata sebelumnya, atau yang disebut juga dengan badal ishtimal, oke, atau menggantikan kata sebelumnya yang keceplosan, atau yang disebut juga dengan badal ghalat, ya, atau lupa, badal nisyan, atau untuk mempertegas, berarti badal idrok. Nah, itu. Jadi seperti yang kita singgung kemarin, kita nggak usah bingung atau pusing dengan variasi jenisnya ini. Yang penting itu Bapak Ibu mengetahui jenisnya, ya, mengetahui mana yang badal dan mana yang mubdal. Nah, mubdal minhu. Oke. Nah, kemarin kita sudah jelaskan juga ada perbedaan sedikit, ya, antara badal dengan mubdal minhu dengan ataf bayan. Nah, masih ingat Bapak Ibu apa bedanya? Badal dengan ataf bayan? Kalau ataf bayan yang katanya yang di belakang itu lebih kuat daripada yang digantikan. Ya. Yang menggantikan lebih kuat daripada yang digantikan, itu ataf bayan. Oke. Iya nggak Ustaz? Lebih kuat redaksi, lebih masyhur mungkin, ya. Lebih masyhur. Nah, lebih masyhur artinya lebih jelas gitu. Nah, jadi kata yang kedua itu lebih masyhur, lebih dikenal, ya, lebih terkenal dari kata sebelumnya. Nah, itu ataf bayan. Tapi kalau badal, nah itu hubungannya setara. Ya, setara dengan setara dengan kata sebelumnya. Artinya, kalaupun tidak ada badal, kita sudah paham. Ya, kalaupun tidak ada badal, kalimatnya sudah bisa dipahami. Nah, itu yang disebut dengan badal. Dan itu juga perbedaan antara badal dengan mubdal minhu. Nah, jadi dengan berakhirnya pembahasan badal, maka berakhir sudah pembahasan tentang isim-isim yang dibaca rofa. Ya. Nah, ini bahasan yang panjang sekali. Nah, dulu kita mengenal perubahan isim mu'rab itu ada berapa, Bapak Ibu? Masih ingat bentuk perubahan isim mu'rab? Ada 4 atau 5? Ada 3, ya. Ada rofa, ada nasab, ada jer, ya kan? Ada rofa, nasab, dan jer. Pertanyaannya, kapan isim dibaca rofa? Nah, sudah lengkap jawabannya. Kapan isim dibaca rofa? Ketika dia berposisi sebagai fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, kemudian tawabi' kepada yang rofa, baik sebagai naat, sebagai ma'tuf, sebagai taukid, atau sebagai badal. Nah, itu, ya. Nah, itu semuanya tempat-tempat di mana isim itu harus dibaca rofa. Nah, itu ada 7, ya. Oke, kira-kira dari yang 7 ini, Bapak Ibu, ada hal-hal yang patut dipertanyakan nggak kira-kira? Jadi kalau seandainya ketemu dengan salah satu yang 7 ini, maka kalimat itu harus kita baca rofa. Kalau dia isim mufrad, berarti kita dhammahkan. Kalau dia tasniyah, berarti kita kasih alif dan nun kasrah. Kalau dia jamak taksir, jamak taksir, dhammah.
Kalau dia berbentuk jamak mudzakkar, berarti kita kasih Wawun. waw dan nun fathah. Kalau dia jamak muannas, Masih ya. Alif dhammah, alif dan ta. dhammah. Nah, ingat, jamak muannas itu tanda rofanya dhammah. Alif dan ta itu tanda jamak muannasnya. Nah, itu harus dibedakan ya. Nah, tanda rofanya dhammah, tanda jamaknya adalah alif dan ta. Oke. Kalau isim yang 5, rofaknya dengan waw. Ya, abu. Oke. Isim ghairu munsharif dengan dhammah tanpa tanwin. Isim maksur dengan Fathah. nah, isim maksur dhammah Dhammah muqaddarah. muqaddarah. Isim mangkus Mah muqaddarah. dhammah muqaddarah. Isim yang idhofah kepada ya mutakallim dhammah muqaddarah. Nah, seperti itu. Jadi kalau ketemu dengan 10 kata yang mu'rab yang barusan, nah itu kita rofakkan dia sesuai dengan tanda rofaknya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat dengan rumus dari 10 kata itu. Soalnya itu adalah rumus kata kunci ya. Nah, kata kunci bisanya kita dalam membaca teks. Nah, jadi kalau seandainya yang 10 itu rumusnya masih lupa-lupa ingat, nah itu potensi kita nggak bisa baca, nah, itu besar ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang agak lupa, nah itu nanti diulang lagi. Nah, kalau bisa lancar ya. Isim mufrad ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasrah. Tasniyah ketika rafa dengan alif dan nun, ketika nasab dan jar dengan ya dan nun. Jamak taksir ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasrah. Jamak mudzakkar salim ketika rafa dengan waw, ketika nasab dan jar dengan ya. Jamak muannas salim ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dan jar dengan kasrah. Isim yang 5 ketika rafa dengan waw, ketika nasab dengan alif, ketika jar dengan ya. Ya. Isim ghairu munsharif ketika rafa dengan dhammah tanpa tanwin, ketika nasab dan jar dengan fathah tanpa tanwin. Nah, oke. Isim maksur ketika rafa dengan dhammah muqaddarah, ketika nasab dengan fathah muqaddarah, ketika jar dengan kasrah muqaddarah. Oke, isim mangkus ketika rafa dengan dhammah muqaddarah, ketika nasab dengan fathah zahirah. Nah, itu ya. Fathah zahirah, ketika jar dengan kasrah muqaddarah. Oke, terakhir isim yang idhofah kepada ya mutakallim ketika rafa dengan dhammah muqaddarah, ketika nasab dengan fathah muqaddarah, ketika jar dengan kasrah muqaddarah. Nah, itu dilancarkan lagi, bolak-balik aja Bapak Ibu ya. Sampai kapanpun rumus itu tidak akan berubah. Nah, jadi sekali hafal untuk selama-lamanya. Nah, itu berbeda dengan isim mabni. Ya, kalau isim mabni tidak punya perubahan. Ada berapa isim mabni? Nah, masih ingat? Ada 6. Ada 6 ya. Ada isim dhamir, isim isyarah, isim mausul. Oke. Kemudian isim apa lagi? Isim adat, isim istifham, kemudian isim fi'il. Nah, itu diulang-ulang. Apa rumus perubahannya? Tidak mengalami perubahan. Nah, itu isim ya. Jadi isim itu ada yang mu'rab, kemudian ada yang mabni. Oke, kalau fi'il, Bapak Ibu masih ingat? Ada berapa jenis? Ada 2 juga. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Oke, kita review. Fi'il pembagian fi'il yang mu'rab ada 3. Oke, fi'il mudhari sahih akhir, mudhari mu'tal akhir, kemudian af'alul khamsah. Oke, rumusnya sekarang. Fi'il mudhari sahih akhir ketika rafa dengan
Dhamma ketika nasab dengan fathah, ketika jazam dengan Sukun. sukun. Oke, fi'il mudhari mu'tal akhir ketika rafa dengan Sunun. dhammah muqaddarah. Ketika nasab dengan fathah zahir ketika diakhiri waw dan ya. Fathah muqaddar ketika diakhiri oleh alif. Ketika jazam dengan hazaf huruf ilat. Hazaf huruf ilat, huruf ilatnya dibuang. Oke, fiil yang 5 sekarang. Ketika rafa dengan nun. Nah, yaf'aluna. Na-nya itu tanda rafa'nya. Oke, ketika nasab dan jazam dengan hazaf nun. Nah, itu pembagian fiil mu'rab. Nah, kemudian terakhir fiil mabni. Ada berapa fiil mabni, Bapak Ibu? 3. 3 juga. Fiil madhi, fiil amar, kemudian fiil mudhari yang disambungi atau yang dihubungi oleh nun jama' inas atau nun taukid mubasyirah. Baik yang sakilah ataupun yang khafifah. Nah, itu wajib di luar kepala ya, Bapak Ibu. Nah, nanti diulang-ulang lagi bagi yang bagi yang lupa-lupa. Udah di luar kepala, Pak Ustadz. Udah di luar kepala. Iya. Alhamdulillah, kalau luar kepala semua berarti ini ya. Maksudnya nggak ada yang di dalam, Ustaz, di luar semua. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, berarti kita sudah selesai di isim-isim yang rafa. Ya. Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Ya, sementara belum, Ustadz. Sementara Belum. ini ya, Bu ya. Ustadz, Paham ya? saya coba kemarin tuh belajar itu, Pak Ustadz, lihat videonya terus seharian, pengen kan liburan. Ternyata Ya. pas bab mubtada, kembali lagi, saya balik lagi Ya. film sebelumnya. Terus pas dibaca 10 menit, dilihat 10 menit, ini kelewat lagi, balik lagi. Itu sampai nggak beres-beres, Pak Ustadz. Saya pengen kalau ada diagram kayak tadi tuh ada diagramnya gitu kalau ada, Pak Ustadz. Yang kayak yang mana, Pak? Yang tadi isi mu'rob, mabni, mu'rob itu apa aja gitu. Terus sampai kalau patah yang enak dibaca tapi rumusan gitu, ada nggak, Pak Ustadz? Ada, Pak. Udah pernah kita bagikan di di grup. Pernah saya bagikan di grup itu. Skip, mungkin nanti saya minta sama admin lagi kali, Pak Ustadz. Boleh, Pak. Atau nanti saya coba lihat lagi di atas itu. Ya, makasih, Pak Ustadz. Ya, sama-sama, Pak. Oke. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Iya. Oke. Nah, belum ya? Oke, kalau belum kita lanjut ke bahasan baru. Ya. Nah, ini kita agak ngelompat ini ya. Jadi kemarin itu kita membahas tentang isim-isim marfu atau isim-isim yang dibaca rofa, ya. Nah, biasanya setelah isim-isim yang dibaca rofa, isim-isim yang dibaca nasab, ya. Nah, cuma karena yang dibaca nasab itu ada beberapa, lebih banyak. Nah, kita dahulukan dulu yang pendek, ya, yaitu isim-isim yang dibaca majrur, ya, majrur atau jar. Oke. Nah, kalau isim-isim yang dibaca rofa itu ada 7, ya, kemarin. Nah, isim-isim yang dibaca jar ini jauh lebih sedikit. Ya, jauh lebih sedikit. Artinya apa? Pembahasan tentang isim-isim yang jar ini sangat mudah, sangat gampang, dan juga sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, itu makanya pembahasan ini saya dulukan. Ya, saya dahulukan dari isim-isim yang dibaca nasab. Nah, kapan saja isim dibaca nasab? Kapan saja isim dibaca jar? Nah, itu hanya ada 3 ya, Bapak Ibu. Ya, cuman hanya ada 3. Nah, apa saja yang 3?
Yang pertama adalah majrur dengan haraf. Ya, majrur dengan haraf. Baik dengan haraf jar atau huruf jar ataupun dengan huruf qasam. Nah, ini ya. Nah, ini pembahasan kita pas di awal-awal dulu. Nah, jadi kapan isim dibaca jar? Ya, yang pertama itu adalah ketika dia majrur. Ya, ketika dia majrur, maksudnya dijarkan. Majrur ini adalah isim maf'ul ya, artinya adalah dijarkan. Nah, yaitu ketika dia dijarkan oleh haraf atau dengan huruf. Nah, huruf apa yang berfungsi menjarkan? Itu hanya ada dua, yaitu huruf jar dengan huruf qasam. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah bolak-balik ini, menguasai huruf jar dan menguasai huruf qasam. Ya. Nah, kemarin kan sudah dibaca juga sama Pak Aziz sama Bu Maryam ya. Nah, sekarang saya pengen kita paduan suara ini. Paduan suara nyebutin huruf-huruf jar ya dengan nada yang biasa. Oke, siap Bapak Ibu? Nah, huruf jar ada 20 ya. Oke, kita baca bersama. 1, 2, 3. Haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala sya'ada fi an ala mundur ballamu kaywawun wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Oke, bapak-bapak semua. Nih, tim bapak-bapak berapa orang nih? Oke, lumayan ya. Oke, 1, 2, 3. Haka hurufal jari wahya min ila. Bapak-bapak, bukan bapak sendiri ini. Oke, semuanya. Mas Ahdan. Oke, 1, 2, 3. Haka hurufal jari wahya min ila hatta khala sya'ada fi an ala mundur ballamu kaywawun wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Wah, ini suara bapaknya pemalu ini ya. Oke, ya, karena sekarang saya cuma itu doang yang bisa Pak Ustadz. Oke, sekarang ya ibu-ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Maka hurufal jari wahya min ila hatta khala sya'ata bi an ala mutmunturu ballamu kaywawun wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Wah. Alhamdulillah. Ini suaranya ini ya. Di dalam hati semua nih. Dalam hati semua bacanya. Oke, jadi huruf jar itu ada 20. Kalau kita sebutkan satu persatu, min ila hatta, khala ada hasya, fi an ala, mudh mundhu ruba, li kai wata, kabila ala mata. Nah, itu semuanya disebut dengan huruf jar. Dan tugasnya sama ya, menjarkan isim setelahnya. Oke. Nah, isim yang setelahnya itu bisa dua nanti ya. Bisa jadi isim bisa jadi isim mu'rab, bisa jadi isim mabni. Nah, disinilah pentingnya bagan yang tadi yang disebutkan Pak Aziz tadi ya. Nah, sekarang misalnya ada huruf jar, setelahnya isim mufrad, berarti kita harkati Kasroh. Nah, Kasroh. kita harkati kasroh. Oke. Kita ulang lagi supaya lebih lancar. Oke, isim mufrad minal masjidi. Minal masjidi. Oke, tasniyah minal
Masjida. Nah, Masjidai. 2 masjid. Nah, minal masjidaini. Oke, terus jamak taksir. Masajida. Nah, minal Masajidi. Masjida. minal masa Jadi jadi masajida. Masjid. Masajidi, Bu, ya. Sorry. Nah, karena dia beralif lam. Alif. Nah, beralif lam. Tapi kalau alif lamnya dibuang, baru dia isim ghairu munsharif. Jadi masajida. Nah, itu bedakan itu, Ibu, ya. Jadi isim ghairu munsharif itu dia punya syarat umum. Apa syarat umumnya? Tidak boleh beralif lam dan tidak boleh menjadi mudhof. Nah, sehingga kalau seandainya isim ghairu munsharif itu beralif lam, maka dia hilang, ya, hilang ke ghairu munsharifannya. Hilang ke ghairu munsharifannya. Nah, dia kembali lagi ke asalnya. Kalau dia jamak taksir berarti dijarkan dengan kasroh. Nah, seperti itu. Jadi bedakan ini, Bu, ya. Kalau beralif lam, dia bukan lagi ghairu munsharif. Tapi dia kembali ke asalnya sebagai jamak taksir. Oke. Sekarang jamak mudzakkar. Minal Mina. minal muslimina. Oke, sekarang jamak muannas. Minal muslimati. Tia. Titatu. Ti. Oke, sekarang Memang muslim cewek tadi Ustaz. yang mana, Bu? Yang tadi yang muslimati. Ya, kalau muslimat ini jamak muannas. Banyak muslim perempuan. Tadi Tapi Ustaz kalau bilangnya 2 orang muslim. Oh, keceplosan mungkin ya, Bu, ya. Apa saya kupingnya? Sayanya mungkin yang ini yang salah sebut tadi. Oke, minal muslimina ini jamak mudzakkar. Ya, minal muslimina. Ya. Nah, tapi kalau jamak muannas minal muslimati. Oke. Nah, sekarang isim yang 5. Bi abu, bi abi atau bi aba? Bi abi. Bi abika. Ya, bi abi, bi abika. Oke, sekarang nah, baru sekarang, Bu. Min masa Jida. Nah, min masajida. Nah, baru masajida. Kenapa masajida? Dia isim ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif? Jamak taksir. Karena dia berpola fa'nya. Karena dia sighat muntahal jumu'. Nah, namanya khusus ya, Bapak Ibu. Karena dia adalah sighat muntahal jumu' yang berpola mafa'il. Ya, mafa'il. Nah, kemudian dia juga melengkapi 2 syarat umum. Apa 2 syarat umumnya? Nggak boleh tidak beralif lam. nggak boleh menjadi mudhof. Nah, tidak beralif lam dan juga tidak menjadi mudhof. Nah, itu makanya min masa jida. Oke, sekarang isim maksur minal apa ini? Mustafa'i. Mustafa. Minal Mustafa. Minal Mustafa, ya. Mustafa'i atau Mustafa? Ya. 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 Pak. Al-Mustafa. Oke, maaf. Minal Mustafa'i atau minal Mustafa'u? Atau minal Mustafa saja? Mustafa. Nah, Mustafa saja. Mustafa Ya. aja. Karena dia adalah isim maksur. Ya, isim maksur itu isim yang diakhiri oleh alif. Ya. Alif walaupun bentuknya berumah ya. Oke, sekarang bilqa. Nah, isim maksur sekarang. Bilqa. Si mangkus ya. Bilqadhi atau qadi saja? Bilqadhi saja, Ibu ya. Oke, terakhir ma'a apa ya bacanya?
Abi. Abi. Abika. Berarti dia isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Nah, ini semuanya adalah isim-isim yang dibaca jer ya. Nah, sesuai dengan tanda jernya masing-masing. Ada yang kasroh, ada yang dengan ya, oke. Ada yang dengan ya juga, minal muslimina. Oke, ada yang dengan kasroh, ada yang dengan ya, ada juga dengan fathah, ada juga dengan kasroh muqaddarah. Nah, ini muqaddarah semua ini. Ya, yang 3 terakhir ini tanda jernya adalah kasroh muqaddarah semua. Nah, seperti ini. Nah, jadi isim dibaca jer yang pertama itu adalah ketika dia didahului oleh huruf jer atau huruf qasam. Nah, kalau huruf qasam contohnya apa, Bapak Ibu? Billahi. Nah, wallahi misalnya ya. Wallahi, kemudian tallahi, oke, kemudian billahi. Dalam Quran contohnya apa? Wattini ya, wattini. Oke, wazaitun. Nah, wazaitun. Wazaituni ya. Nah, itu wawnya waw qasam. Terus apa lagi, Bu? Wasyamsi. Wasyamsi. Oke. Wal qamari. Wal laili. Nah, semuanya. Juz 30 itu awalnya biasanya wal asri, wad duha. Nah, berarti tanda kasrohnya, tanda jernya apa nih, Bu? Wad duha. Muqaddarah. Nah, kasroh muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena huruf ya, apa namanya? Karena dia isim maqsur. Karena dia isim maksur ya. Karena dia diakhiri oleh alif berumah ya. Pokoknya alif sih. Nggak baik alifnya itu berumah ya ataupun alif yang berdiri. Nah, itu sama aja semua. Oke. Nah, ini tempat di mana isim dibaca jer yang pertama. Ya, majrur dengan haraf. Oke, paham Bapak Ibu? Nah, ini gampang, mudah ya, insya Allah. Oke, terus yang kedua, ya, isim dibaca jar juga ketika dia majrur dengan tawabi'. Ya, majrur dengan tawabi'. Sebagai apa? Nah, sebagai salah satu dari yang 4 tadi. Yang pertama sebagai na'at. Ya, kedua sebagai ma'tuf. Yang ketiga sebagai taukid. Yang keempat sebagai badal. Nah, ini isim atau tempat di mana isim itu juga harus dibaca jer ya. Nah, apa yang kedua? Ketika isim itu majrur dengan tawabi'. Nah, dalam arti kata, isim itu dibaca jer bisa juga disebabkan karena dia mengikuti kata sebelumnya. Ya, karena dia mengikuti kata sebelumnya. Sebagai apa? Bisa jadi sebagai na'at, bisa jadi sebagai ma'tuf, bisa jadi sebagai taukid, bisa jadi sebagai badal. Dan ini semua sudah selesai kita bahas. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua masih ingat ini. Oke, kita contohkan ya. Marartu birajulin. Nah, apa bacaannya Bapak Ibu? Karimin. Nah, marartu birajulin. Nah, marartu birajulin. Ya, birajulin karimin. Oke,
karimin. Nah, kenapa kita baca karimin? Sebagai Karena dia naat. Karena dia naat. Naat apa dia? Sababi atau hakiki? hakiki, Hakiki. Kenapa hakiki, Bu? jelas, langsung. Nah, karena dia langsung mensifati kata sebelumnya, boleh. Kalau yang sesuai dengan yang pernah kita definisikan, karena dia merofakkan domir mustatir yang ada di dalamnya. Nah, ini ya. Jadi naat ini dia butuh juga kepada fa'il, Bu. Ya. Nah, butuh juga dia kepada fa'il. Nah, mana fa'il dari karimin? Nah, itu adalah domir huwa mustatir yang tersembunyi di dalam karimin. Nah, kemana kembalinya huwa? Kepada lafaz rajulin. Saya telah bertemu dengan seorang laki-laki yang mulia. Dia siapa? Nah, dia laki-laki itu. Nah, itu makanya karim ini disebut dengan naat hakiki. Nah, dia dibaca jer karena man'utnya juga jer, yaitu kata rajulin. Marartu bi rajulin karimin. Oke, masih ingat Bapak Ibu ada berapa syarat dari naat hakiki? 3 atau 4? Masih ingat? Ada 2 ya. Yang pertama apa? Harus berbentuk wasaf. Ya. Jadi naat hakiki itu syaratnya 2. Yang pertama dia harus berbentuk wasaf. Nah, wasaf itu ada 5. Boleh berbentuk isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbaha, atau amfilah mubalaghah. Nah, itu disebut dengan isim wasaf. Nah, kira-kira di sini karimin apakah sudah termasuk isim wasaf, Bapak Ibu? Sudah. Wasaf dengan apa dia? Karimin? Fa'il. Sifat musyabbahah, Pak ya. Nah, sifat musyabbah itu polanya fa'ilun, karimun, rahimun, jamilun. Nah, itu semuanya adalah sifat musyabbah. Nah, oke. Berarti terpenuhi syarat pertama. Nah, syarat kedua, antara naat dengan man'ut itu harus memenuhi syarat 4 dari 10. Masih ingat? Apa yang 10 Bapak Ibu? Pertama rofa nasab jer 1. Kemudian mufrad tasniyah jama'. Oke, yang ketiga mudzakkar muannas. Yang keempat ma'rifah dan nakirah. Nah, salah satu dari yang bagian-bagian ini 4-nya harus sama antara naat dengan man'ut. Nah, sekarang rajulin karimin, dia sama-sama apa, Bapak Ibu? Nakiroh. Sama-sama nakiroh. Oke, sama-sama nakiroh. Terus sama-sama mufrad. Oke, terus sama-sama jer. Oke, terus terakhir sama-sama mudzakkar. Berarti sudah sama 4 hal? 4 dari 10. Sudah sama 4 ya, 4 dari 10. Sama-sama jer, sama-sama mufrad, sama-sama Nakiroh, sama-sama mudzakkar, kemudian sama-sama nakirah. Nah, itu ya. Kalau sudah melengkapi 2 syarat ini, barulah dia sah menjadi naat hakiki ya. Oke. Nah, itu ya, Pak. Mudah-mudahan masih ingat ini, masih ingat semua. Oke, kemudian ya, gimana Bu? Ingatnya kalau lihat kerpean. buka kerpean susah nih. Ya, itu udah lumayan Bu. Jadi pas ngelihat catatan atau ngelihat video atau ngelihat ini ingat lagi. Nah, itu udah. Nah, itu yang penting sebenarnya. Ya. Nanti kalau lupa bisa dilihat lagi catatannya atau
rumus sakti yang pernah ditulis gitu. Oke, kemudian yang kedua ya, itu tawabi, majrur tawabi'nya dengan sebagai maktuf. Ya, sebagai maktuf. Nah, misalnya marartu bi Muhammadin wa Hamid misalnya. Nah, kira-kira kita baca apa Bapak Ibu? Muhammadin wa Hamidin. Wa Hamidin. Nah, kenapa Hamidin kita baca Hamidin, Jer? Karena maktuf. Nah, karena dia maktuf kepada Muhammadin. Nah, jadi Muhammadin sebagai maktuf alaih, wawnya sebagai huruf ataf, nah kemudian Hamidinnya sebagai maktuf, ya, maktuf kepada Muhammadin. Oke. Kemudian ada juga yang majrur ya sebagai taukid. Nah, majrur sebagai taukid. Nah, apa contohnya? Marartu bi Muhammadin. Nah, apa bacanya Bapak Ibu? Bi Muhammadin nafsihi. Nafsa, nafsu, nafsi? Nafsihi. Nafsi. Kenapa nafsi? Karena taukid. Nah, karena dia taukid dari lafaz Muhammadin. Taukid apa dia? Lafzi atau maknawi? Maknawi. Nah, lafzi atau maknawi? Lafzi. Maknawi. Nah, kalau yang lafzi itu mengulang lafaz dengan lafaz itu juga, Bu. Nah, misalnya ja'a marartu bi Muhammadin Muhammadin. Nah, itu namanya taukid lafzi ya. Atau dengan muradifnya. Marartu bi Asadin Laithin. Nah, itu sama-sama singa maknanya. Ya. Nah, itu disebut dengan taukid lafzi. Tapi kalau taukid maknawi adalah taukid dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Nah, apa saja lafaznya? Ada nafsu, ada ainu, kemudian ada kullu, ada kila, ada kilai, ada kilta, ada kiltai, ada ajma'u, akta'u, absa'u, kemudian apa lagi? Juma'u, kemudian ajma'in. Nah, itu semuanya disebut dengan lafaz-lafaz taukid. Nah, itu harus dihafalkan juga sepertinya ya, Bapak Ibu. Nah, apa tadi? Nafsu, ainu, kullu, kila, kilai, kilta, kiltai, ajma'u, akta'u, absa'u, ajma'in, kemudian juma'a. Nah, itu semuanya disebut dengan lafaz taukid maknawi. Oke, mudah-mudahan masih ingat itu. Nah, kemudian yang terakhir badal. Ada juga isim itu dibaca jer sebagai badal dari kalimat sebelumnya. Apa contohnya? Marartu bi Muhammadin rasuli ya, rasulillahi. Oke, kenapa kita baca rasuli Bapak Ibu? Sebagai badalnya bi Muhammad. Nah, karena dia sebagai badal dari Muhammadin. Oke. Nah, badal apa dia? Badal istimam. Badal kul min kul. Badal kul min kul. Nah, kul min kul karena Rasulullah ini kan semua dari Muhammad ini kan Rasulullah, bukan kepala beliau saja, kaki beliau bukan, tapi semua anggota badan beliau itu adalah maksud dari Rasulullah. Nah, berarti Rasuli ini adalah badal kul min kul dari lafaz Muhammadin. Nah, ini sering ketemu ya Bapak Ibu dalam kalimat. Nah, jadi naat, maktuf, taukid, badal. Nah, kalau bisa ini diulang-ulang terus. Ya. Kalau yang sama-sama terkenal itu
Sama juga ya Ustaz. Itu. Kalau sama-sama terkenal itu badal juga Bu namanya. Betul, iya. Tapi kalau yang kedua lebih terkenal, nah itu ataf bayan. Ya, betul, ya. Kalau sama-sama terkenal itu badal. Oh, Nah, itu bedanya. Oke, bisa dipahami Bu, Bapak Ibu? Saya sengaja nggak ulang ya, hanya contoh saja, karena kita sudah bahas semua ini. Ya. Oke. Nah, terus yang terakhir sekarang. Isim yang dibaca jer, ya, atau isim dibaca jer juga ketika dia majrur dengan isim. Nah, apa maksudnya majrur dengan isim? Ya, majrur dengan idhofah maksudnya. Ya, majrur dengan idhofah. Nah, jadi isim itu bisa juga dibaca jer kapan? Ketika dia dijarkan oleh mudhof. Nah, berarti kata setelah mudhof disebut dengan mudhofun ilaih. Nah, itu disebut dengan idhofah. Oke, apa contohnya? Nah, ini contohnya ya. Kita turunkan ini. Marartu bi Muhammadin Rasulillahi. Oke, saya tanya Bapak Ibu. Kenapa kita baca Allah ini dengan Allahi? karena sebagai mudhof daripada rasuli. Mudhof atau mudhofun ilaih? Mudhof ilaih. Karena dia mudhofun ilaih dari lafaz rasuli. Apa yang menjarkan Allah? Bi Muhammadin. Nah, apa yang membuat Allah ini jar? Sebagai Rasuli. Rasuli yang posisinya sebagai Mudhof. Nah, gitu. Jadi yang ketiga ini majrur dengan isim, maksudnya adalah majrur dengan mudhof maksudnya ya. Supaya lebih gampang, majrur dengan mudhof. Jadi apa saja yang menjarkan isim? Pertama huruf. Ya, huruf jar dan huruf qasam. Kemudian yang kedua tawabi'. Ya, tawabi' sebagai naat, ma'tuf, taukid atau badal. Terus yang ketiga dengan mudhof. isim mudhof. Nah, jadi 3 saja. Isim itu dijarkan, itu hanya ada 3. Tidak sebanyak isim-isim yang dibaca rofa. Oke? Bisa paham Bapak Ibu? Nah, ini gampang sekali. Ya, gampang sekali dan sudah berulang. Sejak awal dulu sudah kita ketemu ini ya. Nah, majrur dengan huruf jar, majrur dengan tawabi' ataupun majrur dengan isim atau mudhof. Nah, ini semuanya sudah pernah kita contohkan sejak dari awal. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, untuk pembahasan yang ketiga ini ada semacam tambahan sedikit. Ya, sebagai pendalaman supaya kita bisa lebih paham tentang idhofah. Oke. Selama ini Bapak Ibu, idhofah itu kan gabungan dari apa? Gabungan dari mudhof dengan mudhofun ilaih. Oke. Masih ingat Bapak Ibu apa syarat mudhof? Tidak boleh bertanwin. Nah, tidak boleh bertanwin. Tidak boleh Tidak boleh beralif lam. Harkatnya sesuai posisinya. Kalau dia Kemudian kalau mudhof itu berbentuk tasniyah atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya boleh dibuang. Harus dibuang. Oke. Nah, sekarang ya ada idhofah itu yang mudhofnya boleh beralif lam. Nah, ini kan baru ya. Selama ini kan setahu kita mudhof itu tidak boleh beralif lam. Nah, sekarang kita akan bahas mudhof itu boleh beralif lam. Tapi mudhof yang seperti apa yang boleh beralif lam? Nah, sekarang kita bahas. Nah, jadi idhofah itu secara umum ada 2. Ya, idhofah itu secara umum ada 2. Yang pertama ada namanya idhofah mahdhoh. Ya, idhofah mahdhoh atau disebut juga dengan idhofah
ma'nawiyah. Nabiyah. Ya. Nah, kalau bahasa Arabnya seperti ini, Bu. Idhofah Nabiyah. mahdoh. Mahdoh. Ya, atau garis miring Nabiyah. ma'nawiyah. Oke. Nah, idhofah mahdoh atau idhofah ma'nawiyah. Nah, apa itu idhofah mahdoh atau idhofah ma'nawiyah? Yaitu ya idhofah yang mana mudhofnya, nah idhofah yang bercirikan beberapa hal berikut. Nah, supaya lebih jelas ya. Nah, idhofah itu disebut dengan idhofah mahdoh atau idhofah ma'nawiyah. Kapan itu? Yang pertama, ketika mudhofnya tidak berbentuk isim mausof. Nah, itu ya. Idhofah disebut mahdoh. Ya, idhofah murni gitu ya. Mahdoh itu artinya murni, yaitu ketika mudhofnya tidak berbentuk wasaf. Nah, masih ingat Bapak Ibu, wasaf itu ada berapa? Ada 5 tadi ya. Ada 5, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah, atau amthilah mubalaghah. Ketika mudhaf tidak berbentuk isim mausof, ya, maka idhofahnya itu disebut dengan idhofah mahdoh. Ya, idhofah mahdoh atau idhofah ma'nawiyah. Oke, 1. Kemudian yang kedua, idhofah mahdoh ini mengandung makna fi atau li atau min. Nah, gitu. Ya. Jadi nanti idhofah mahdoh, kalau seandainya kita urai, dia nanti mengandung makna fi, mengandung makna li atau makna min. Ya. Nah, nanti kita contohkan. Ya, nanti kita contohkan. Kemudian yang ketiga, idhofah itu juga mahdoh. Ya. Konsekuensinya atau cirinya adalah jika mudhofun ilaihnya ma'rifah, maka faedah idhofahnya memfaedahkan ta'rif namanya. Ta'rif. Namun jika mudhofun ilaihnya nakiroh, maka idhofahnya memfaedahkan taksis namanya. Taksis. Nah, gitu. Jika mudhofun ilaihnya ma'rifah, ya, ini ketentuan dari idhofah mahdoh, maka idhofahnya memfaedahkan ta'rif. Nah, apa maksudnya? Jika mudhofun ilaihnya ma'rifah, maka fungsi dari idhofah itu adalah menta'rifkan mudhofnya. Apa maksud menta'rifkan? Maksudnya menjadikan mudhofnya menjadi ma'rifah. Ya, menjadikan mudhofnya menjadi ma'rifah. Namun jika mudhofun ilaihnya nakirah, maka idhofahnya memfaedahkan taksis namanya. Ya, apa itu taksis? Taksis itu mengkhususkan. Ya, mengkhususkan mudhof. Nah, kalau seandainya sebuah idhofah melengkapi 3 ketentuan ini, maka idhofah itu disebut dengan idhofah mahdoh.
atau idhofah maknawiyah. Nah, sekarang kita contohkan ya. Kita contohkan. Sebenarnya ini nggak mudah, nggak susah ya. Nggak mudah. Nggak susah maksudnya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, apa bacaannya Bapak Ibu? Muhammadun Rasulullahi. Oke, saya tanya Bapak Ibu. Di sini apakah ada susunan idhofah? Ada. Ada. Mana, Bu? Allahi. Rasulullahi. Oke. Rasulullahi ini dia adalah idhofah, namanya idhofah mahdhah atau idhofah maknawiyah. Kenapa dia idhofah mahdhah? Karena dia melengkapi 3 ketentuan ini. Ya, melengkapi 3 ketentuan ini. Nah, sekarang kita lihat. Idhofah mahdhah itu mudhofnya tidak mengandung atau tidak berbentuk wasaf. Nah, sekarang Bapak Ibu, Rasulu, apakah dia berbentuk wasaf, Rasul ini? Apakah dia isim fa'il? Tidak. Tidak. Isim maf'ul? Tidak. Isim Tidak. tafdil? Tidak. Sifat musyabbahah? Bukan. Bukan. Kemudian amsilah mubalaghah? Tidak. Juga tidak. Artinya Rasul ini bukan isim wasaf. 1. Oke. Kemudian dia mengandung makna fi, ya, atau li atau min. Fi pada, li untuk atau bagi, kemudian min dari. Nah, kira-kira di sini ada makna salah satu dari 3 makna itu enggak, Bapak Ibu? Muhammadun Rasulullah. Kira-kira makna apa yang terkandung di tengah-tengah ini? Min. Muhammad adalah utusan Allah. Artinya di sini apa? Utusan dari Allah. Utusan Dari Allah. dari Allah. Artinya kalau idhofah mahdhah itu dia pasti mengandung makna salah satu dari 3 huruf jar. Bisa min, bisa li, bisa juga Hati-hati ya, pegangan bisa ya. juga min ya, bisa fi, bisa li dan bisa min. Nah, itu. Jadi nanti kita tandai aja. Kalau idhofahnya mengandung salah satu dari huruf yang 3, nah berarti itu idhofah mahdhah atau idhofah maknawiyah. Oke. Nah, sekarang jika mudhofun ilaihnya ma'rifah, maka idhofahnya memfaedahkan ta'rif. Oke. Sekarang Bapak Ibu, mudhofun ilaihnya kan di sini lafaz Allah. Ya kan? Lafaz Allah ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Oke, karena mudhofun ilaihnya ma'rifah, maka faedah yang muncul dari idhofah ini disebut dengan ta'rif. Ya, ta'rif. Apa itu ta'rif? Memakrifahkan mudhof. Nah, sehingga Rasulu ini kita tahu, ya. Kita tahu siapa Rasulullah di sini. Khusus maknanya ya. Maknanya jelas gitu, yaitu Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau mudhofun ilaihnya berbentuk nakirah, maka faedah idhofahnya disebut dengan ta'rif. Tapi kalau mudhofun ilaihnya nakirah, maka faedah idhofahnya disebut dengan takhsis. Ya, disebut dengan takhsis. Oke, nah seperti ini aja, Bu. Jadi syarat umum atau syarat yang sering ya, yang mudah untuk menentukan idhofah itu mahdhah atau tidak. Yang pertama itu tandai mudhofnya tidak isim wasaf. Kemudian yang kedua, mudhofnya juga idhofahnya mengandung salah satu dari 3 huruf jar. Bisa min, bisa li, kemudian bisa fi. Gitu ya. Oke. Sekarang contoh lain. Nah, kira-kira apa bacaannya?
Safartu. Safartu fi fi Makril lail. makril lail. Fi makril laili. Oke, saya tanya Bapak Ibu, idhofah apa ini? Idhofah mahdhah atau ghairu mahdhah? Karena dia di kolom idhofah mahdhah, berarti idhofahnya mahdhah. Makri ini apa artinya makri? Makri ini artinya kegelapan. Ya, kegelapan. Oke, sekarang makri. Kenapa dia disebut idhofah mahdhah? Karena mudhofnya tidak berbentuk isim wasaf. Makri ini bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifat musyabbahah, bukan isim tafdil, bukan juga amsilah mubalaghah. Oke. Kemudian dia mengandung salah satu dari min, li, atau fi. Kira-kira di sini apa? Mengandung makna apa dia, Bapak Ibu? Saya mengadakan perjalanan fi makril lail. Di kegelapan malam. Kira-kira makna apa yang ada di sini? Makna fi. Di kegelapan fil lail, di malam hari. Nah, itu ya. Jadi kan jelas ini. Jadi kalau dia mengandung salah satu dari 3 huruf jar itu, maka dia disebut dengan idhofah mahdhah atau idhofah maknawiyah. Oke. Nah, contoh lain. Misalnya seperti ini. Oke. Misalnya as-sariqun. Nah, apa bacanya Bapak Ibu? As-sariquna. Oke, terus? Yakuluna. Ya. Amwala, amwali atau amwalu? Amwala. Oke, amwalal yatimi. Oke. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Di sini apakah ada idhofah? Ada. Ada. Mana? As-sariqun, yakulun, atau amwal? Amwalal yatim. Oke, sekarang idhofah ya. Mana yang mudhaf di sini? Amwal mudhaf, kemudian yatim sebagai mudhafun ilaih. Oke, sekarang idhofah apa namanya amwalal yatim? Mahdhah. Idhofah mahdhah atau idhofah maknawiyah. Oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kenapa dia disebut idhofah mahdhah? Karena mudhofnya bukan berbentuk isim wasaf. Mudhafnya bukan isim wasaf. Amwal, dia bukan wasaf. Oke, terus yang kedua. Karena mengandung makna Karena dia mengandung makna salah satu dari 3 huruf jar. Kira-kira makna apa di sini, Pak? li. Pencuri itu memakan harta anak yatim. Berarti amwalal minal yatim atau amwal fil yatim atau amwal lil yatim. Lil yatim. Lil yatim, harta milik anak yatim. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira kan Bapak Ibu ya, kalau seandainya idhofah itu mungkin kita selipkan salah satu dari 3 huruf itu, maka dia disebut dengan idhofah mahdhah. Tapi kalau nggak mungkin, nah berarti itu idhofahnya ghairu mahdhah nanti. Nah, setelah ini kita bahas. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Insyaallah. Nah, insyaallah ya. Remang saja, Ustaz. Gimana, Bu? Remang saja. Remang saja. Oke, di bagian apa yang remang, Bu? Iya, seluruhnya habisnya terurai banget. Ditambahin wattnya Bu biar terang. Ya, tambahin apanya? Tambahin lampunya, wattnya. Iya, tambahin lampunya. Ini ketentuan saja, Bu. Nah, jadi idhofah mahdhah itu idhofah yang kita kenal selama ini. Idhofah yang kita kenal dalam contoh-contoh yang kita bikin, nah itu namanya idhofah mahdhah.
Nah, itu sederhananya seperti itu ya. Rasulullah, Baitullah, kemudian Abdurrahman, apalagi misalnya Abdul Fattah. Nah, itu semuanya adalah idhofah mahdoh. Nah, sekarang kita tambahi agar lebih rinci gitu ya. Kita tambahi ini. Nah, apa ciri umum atau ciri khusus dari idhofah mahdoh itu? Nah, ini dia. Ketika mudhofnya tidak berbentuk isim wasaf. Nah, itu syarat yang pertama, Bu. Dia disebut dengan idhofah mahdoh ketika mudhofnya tidak berbentuk wasaf. Oke. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua idhofah itu disebut dengan mahdoh ketika di antara mudhof dan mudhofun ilaihnya bisa disisipkan salah satu dari 3 huruf ini. Nah, bisa fi, bisa li, kemudian bisa min. Nah, kalau maknanya cocok dengan salah satu dari 3 huruf ini, berarti idhofahnya disebut dengan idhofah mahdoh. Nah, gitu aja, idhofah maknawiyah. Oke. Kemudian yang ketiga, nah ini makna saja. Jika mudhofun ilaihnya berbentuk ma'rifah, maka idhofah mahdoh itu maknanya disebut dengan ta'rif. Ya, ta'rif itu memakrifahkan mudhofnya. Nah, itu saja. Jadi kalau mudhofun ilaihnya ma'rifah, berarti faedahnya namanya ta'rif. Tapi kalau mudhofun ilaihnya nakirah, maka faedah idhofahnya disebut dengan takhsis. Nah, itu saja, takhsis itu mengkhususkan mudhofnya. Baitu rajulin misalnya. Hadza baitu rajulin. Ya, hadza baitu rajulin. Nah, di sini apakah ada mudhofun ilaih? Ada, yaitu baitu rajulin. Oke, baitu rajulin. Oke. Kira-kira di sini faedah idhofahnya ta'rif atau taksis, Bapak Ibu? Taksis, ya. Taksis atau ta'rif? Taksis. Kenapa taksis? Karena mudhofun ilaihnya nakirah. Nah, gitu aja. Taksis, mengkhususkan mudhof. Apa maksud baitu rajulin? Ini adalah rumah seorang laki-laki. Rumah ini jadi khusus dia ketika diidhofahkan kepada rajulin. Ini rumah si laki-laki, bukan rumah si perempuan. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau mudhofun ilaihnya nakirah, maka nama faedahnya disebut dengan takhsis. Nah, tapi kalau mudhofun ilaihnya ma'rifah, faedah idhofahnya ini disebut dengan ta'rif. Nah, gitu aja, Bu. Nggak ada yang susah sebenarnya. Cara Indonesianya apa ta'rif sama taksis, Pak Ustadz? Ta'rif gimana ya? Kalau ta'rif sama taksis kan sama-sama mengkhususkan juga sebenarnya. Ya. Maknanya sama-sama. Kalau bahasa Indonesianya nggak ada yang cocok sih, Pak. Soalnya istilah ini, ya, istilah ini khusus adanya di bahasa Arab aja. Nah, jadi ta'rif itu menjadikan khusus gitu. Ya, menjadikan dia tak makrifah gitu. Jadi Rasulullahi. Kayaknya tandanya ada al aja tuh Ustadz kayaknya. Apa, Bu? Ya. Kalau yang takrif tadi tuh berarti karena terlihat jelas ada alif lamnya. Iya, boleh, Bu. Karena salah satu isim ma'rifah itu kan isim yang beralif lam ya. Nah, jadi itu nama ta'rifnya itu muncul karena mudhofun ilaihnya berbentuk ma'rifah. Nah, itu saja sebenarnya. Nah, Rasul ini kan kalau nggak diidhofahkan kepada Allah, dia kan umum maknanya. Ya, maknanya umum. Artinya nggak jelas ya. Nah, tapi ketika dimakrifahkan diidhofahkan kepada lafaz Allah, nah dia menjadi khusus, menjadi ma'rifah dia. Ya, menjadi ma'rifah. Nah, sementara kalau hadza baitu rajulin, nah ini sebenarnya agak mirip sih Pak ya.
Agak mirip. Nggak pakai Agak mirip. al. Nah, cuma bedanya mudhofun ilaihnya berbentuk nakirah. Jadi taksis. Nah, nama istilahnya dalam bahasa Arab itu disebut dengan taksis. Itu aja sih. Kalau secara makna, kalau yang kita lihat ya sama aja taksis dengan ta'arif itu dalam artian memperjelas memperjelas makna mudhofnya. Nah, itu sebenarnya. Dengan adanya idhofah maknawiyah atau idhofah mahdhaf, makna mudhaf menjadi lebih jelas. Oke. Nah, sekarang apa syarat atau ketentuan dari idhofah maknawiyah? Nah, ketentuannya 4 yang tadi itu. Apa ketentuannya? Tidak boleh bertanwin. Ya, maksudnya mudhaf ini ya, Bu ya. Syarat mudhaf. Tidak boleh bertanwin. Tidak boleh beralif lam. Oke, terus Hukumnya sesuai posisi. Nah, hukumnya sesuai posisi ya. Hukumnya sesuai posisi. Yang keempat, jika mudhaf ya, jika mudhafnya berbentuk tasniyah atau jamak, maka nunnya harus dibuang. Nah, nunnya harus dibuang. Nah, gitu. Jadi kalau idhofah mahdhaf, nah syarat mudhafnya ada 4, seperti yang sering kita contohkan. Nah, artinya ini semuanya adalah idhofah yang selalu atau yang sudah pernah kita contohkan selama ini. Namanya idhofah mahdhaf. Oke. Nah, sekarang yang kedua ada namanya idhofah idhofah ghairu mahdhaf. Punya ibadah aja. Ada ibadah mahdhaf sama ghairu mahdhaf ya, Bu ya. Iya. Nah, ghairu mahdhaf. Atau disebut juga dengan idhofah lafziyah. Ya, idhofah lafziyah. Nah, bahasa Arabnya gini. Idhofah ghairu mahdhaf. Atau yang disebut juga dengan lafziyah. Iya. Oke. Nah, apa ini idhofah ghairu mahdhaf? Kebalikan dari idhofah mahdhaf. Nah, kira-kira apa, Bu? Yaitu idhofah ya yang bercirikan. Nah, kira-kira apa cirinya? Nah, yang pertama, mudhofnya berbentuk isim wasaf. Nah, mudhofnya berbentuk isim wasaf. Nah, berarti kalau mudhofnya berbentuk wasaf, artinya mudhofnya salah satu dari 5 bentuk isim wasaf. Isim fa'il, bisa jadi isim maf'ul, bisa jadi isim tafdil, sifat musyabbahah, atau amtsilah mubalaghah. Oke, nah ini 1. 2, tidak mengandung makna makna fi, min, ataupun li. Nah, jadi kalau seandainya idhofah itu tidak bisa kita selipkan salah satu dari 3 huruf jar ini, maka idhofahnya disebut dengan idhofah ghairu mahdhaf atau idhofah lafziyah. Ya, persis kebalikan dari yang mahdhaf ini, Bu. 1 ya. Nah, terus yang ketiga, tidak mengandung faedah ta'rif dan taksis. Nah, udah. Ini dia idhofah ghairu mahdhaf. Ya, idhofah ghairu mahdhaf, yaitu idhofah yang bercirikan. Pertama, mudhofnya berbentuk wasaf. Tidak mengandung makna fi, min, dan li. Oke.
Kemudian yang ketiga tidak mengandung faedah ta'rif ataupun takhsis. Nah, ini ketentuannya. Contoh ya. Apa contohnya idhofah ghairu mahdhah ini? Misalnya seperti ini, Pak. Oke, misalnya ada apa bacanya Bapak Ibu? Ada 2000 Ada 2000 Muhammad. Ribu Muhammadin. Oke. Nah, sekarang idhofahnya idhofah apa ini? Idhofah lafziyah, idhofah mahdhah atau ghairu mahdhah? Ghairu mahdhah. Kenapa ghairu mahdhah? Nah, coba Bapak Ibu lihat. Mudhafnya berbentuk wasaf. Ya. Dharib. Nah, apa ini dharib? Isim fa'il. Nah, jadi kalau mudhaf itu berbentuk wasaf, maka nama idhofahnya disebut dengan idhofah ghairu mahdhah. Ya, ini adalah pemukul si Muhammad. Oke. Nah, kemudian apakah di tengah-tengahnya bisa diselipkan makna huruf jar? Pemukul untuk nggak bisa. Nah, li nggak bisa. Min nggak bisa. Terus apa lagi? I nggak bisa. Pemukul pada Muhammad nggak bisa. Nah, artinya ini adalah idhofah ghairu mahdhah. Hanya idhofah lafziyah saja. Ya, idhofah secara idhofah amil kepada ma'mul. Nah, itu istilahnya ya. Amil Nah, idhofah amil kepada ma'mul. Muhammad ini sebenarnya secara posisi dia kan sebagai maf'ul bih kan. Ini orang ini adalah pemukul Muhammad. Ya kan? Muhammad di sini kan sebagai objek yang dipukul. Nah, jadi secara makna Muhammad ini adalah maf'ul bih dari dharib. Tapi secara lafaz dia dijadikan susunan mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, itu makanya ini disebut dengan idhofah lafziyah atau idhofah ghairu mahdhah. Nah, gitu. Nah, itu bedanya antara idhofah mahdhah dengan idhofah ghairu mahdhah. Oke, kira-kira bisa dipahami bedanya? Bedanya sedikit saja, Bu ya. Iya. Kalau idhofah mahdhah tidak berbentuk isim wasaf, tapi kalau idhofah ghairu mahdhah dia berbentuk isim wasaf. Oke. Nah, contoh lain. Ada kalimat seperti ini. Rufi'a al-fi'lul mudhari' ya, al-fi'lul mudhari' as-sahihil akhiri. Ya, as-sahihil akhiri. Apa bacanya? Bid. Nah, oke, coba Bapak Ibu kita baca. Rufi al-fi'lul mudhari'u terus as-sahihu terus al-akhiru atau al-akhiri? Al-akhiru atau al-akhiri? Al-akhiri di sini, Bu. Oh, Pak, ya? Kan itu sambungan dari sana itu. Sahih akhir. Nah, akhirnya ini sebagai mudhafun ilaih dari sahih. Nah, kenapa boleh seperti ini? Nah, karena idhofahnya idhofah ghairu mahdhah. Itu yang saya sebut tadi, idhofah ghairu mahdhah, mudhafnya boleh beralif lam. Nah, gitu ceritanya. Jadi sahihul akhiri bukan sahihul akhiru. Bukan. Sahihul akhiri. Kenapa akhiri? Karena dia menjadi mudhafun ilaih dari sahihu.
Kenapa mudhofnya boleh beralif lam? Karena Ya karena idhofah ghairu mahdhoh. Oke. Rufi'al fi'lul mudhari'u as-sahihul akhiri bidhammati. Jadi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dirafakkan. Ya, fi'il mudhari' sahih akhir itu dirafakkan dengan dhammah. Nah, berarti fi'lu sebagai apa di sini Bapak Ibu? Mabni majhul sebagai Nah, ingat rufi'a fi'il madi maklum atau majhul? Majhul. Majhul. Dari mana kita tahu kalau dia majhul? Dhammah awalnya, kasroh di tengahnya. Dhammah awalnya dan kasroh huruf sebelum akhir. Apa polanya? Fu'ila. Oke. Kalau ada fi'il majhul, maka setelahnya harus ada naibul fa'il. Mana naibul fa'il rufi'a di sini Bapak Ibu? Al-fi'lul mudhari. Al-fi'lu. Ya, al-fi'lu. Nah, dia naibul fa'il yang zahir atau mudmar? Zahir. Zahir. Kenapa zahir, Pak? Karena bukan domir. Oke, sekarang al-mudhari'u. Sebagai apa dia al-mudhari'u? Sebagai sifat mausuf. Sebagai naat. Ya, benar. Jadi mudhari ini sebagai naat. Fi'il yang mudhari. Ya, karena mudhari ini sigatnya adalah isim fa'il. Dhara'a yudhari'u mudhara'atan wa dhira'an wa dhira'an fahuwa mudhari'un wa dzaka mudhara'un. Berarti mudhari' itu artinya apa? Sigatnya adalah isim fa'il. Nah, rufi'al fi'lul mudhari'u as-sahihu. Sebagai apa as-sahihu? Naat. Sebagai naat yang kedua dari al-fi'lu. Jadi al-fi'lu ini punya dua naat. Yang pertama al-mudhari'u, kemudian yang kedua adalah as-sahihu. Oke, karena fi'lunya rafa, maka naatnya juga harus rafa. Oke, nah sekarang al-akhiri. Sebagai apa dia al-akhiri? Nah, sebagai mudhofun ilaih. Ya, sebagai mudhofun ilaih. Nah, pertanyaannya kenapa mudhofnya boleh beralif lam? Karena idhofahnya ghairu mahdhoh. Ya, ghairu mahdhoh atau lafziyah. Kemudian bidhammati, bi-nya adalah huruf jar, ad-dhammatinya sebagai majrur. Nah, oke. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Sekarang paham, besok lupa Ustadz. Mudah-mudahan ini nggak lupa ya Bu ya. Soalnya ini sedikit saja. Bedanya kalau yang lafziyah ya mudhofnya berbentuk wasaf. Ya, sementara kalau yang maknawiyah tidak berbentuk wasaf. Nah, itu aja bedanya. Kalau dari Ustadz, kalau dari segi pemaknaan atau pembacaan juga sama ya antara mahdoh sama ghair mahdoh gitu. Iya. Apa sebenarnya yang harus membedakannya gitu? Maksudnya secara substansi kenapa harus dibedakan gitu Pak Ustadz? Atau memang ada pemaknaan yang berbeda gitu? Oke. Apa sih pentingnya membedakan ini? Nah itu ya maksudnya. Oke, baik Pak. Pentingnya membedakan ini hanya dalam hal makna saja Pak. Ya, dalam hal makna. Karena biasanya idhofah yang kita pahami itu kan dia mengandung salah satu dari makna huruf jar ini. Min, fi, atau li. Kemudian nanti dalam bentuk atau dalam beberapa susunan ada kalimat itu dia langsung maknanya ya dalam arti kata tidak mengandung salah satu dari salah satu dari tiga huruf jar ini. Nah, khawatirnya nanti orang mengiranya sebagai naat man'ut. Padahal sebenarnya dia adalah mudhaf mudhafun ilaih gitu.
Nah, jadi tujuan pengenalan apa namanya? Mengenalkan, membedakan dua idhofah ini hanya sebatas sebatas ada atau tidaknya makna huruf jar ini di dalam idhofah itu. Kalau idhofah itu mengandung makna huruf jar yang 3, nah berarti dia disebut dengan idhofah idhofah mahdhah. Tapi kalau seandainya tidak mengandung salah satu dari yang 3, berarti dia disebut dengan idhofah ghairu mahdhah. Nah, jadi semata-mata itu ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang membedakannya juga, kalau idhofah mahdhah itu tidak boleh bertanwin selama-lamanya. Ya, tidak boleh bertanwin. Tapi kalau idhofah ghairu mahdhah, nah di sini syaratnya belum kita sebutkan ya. Syarat mudhaf. Nah, di sini syaratnya mudhafnya boleh bertanwin. Boleh. Nah, itu aja bedanya. Mudhafnya boleh bertanwin. Tapi syarat yang ketiga sampai yang keempat, nah ini sama. Nah, jadi yang membedakannya hanya ini saja. Kalau idhofah lafziyah atau idhofah ghairu mahdhah, nah itu mudhafnya boleh bertanwin. Nah, tapi kalau yang mahdhah itu tidak boleh bertanwin. Nah, ini mutlak. Tidak boleh bertanwin. Nah, itu aja Pak Haji ya. Nah, kita Yang nggak beralif lam gimana Ustadz? ya? Nah ini contohnya kan beralif lam. Ya. Apakah tidak boleh beralif lam juga atau boleh beralif lam? Mudhafnya boleh bukan bertanwin maksudnya ini ya. Maaf ya. Boleh beralif lam maksudnya. Terima kasih Mbak ya. Ini maksudnya ini ya. Nah, maksudnya boleh beralif lam. Nah, ini maksudnya nih. As-sahih. Di sini kan as-sahihnya sebagai mudhaf kan? Nah, jadi idhofah yang ghairu mahdhah mudhafnya boleh beralif lam. Oke, bukan bertanwin. Kalau syarat yang 3 ya, yang ini, nah itu sama semua. Baik idhofahnya mahdhah ataupun ghairu mahdhah, nah itu tidak boleh bertanwin. Kemudian hukumnya sesuai posisi. Kemudian jika mudhafnya tasniyah atau jamak, ya jamak mudzakkar, maka nunnya harus dibuang. Nah, yang membedakannya cuma satu saja. Boleh beralif lam. Berarti satu, kemudian kalau gitu dia jadi mirip ini ya Ustadz, naat man'ut, karena dia bisa sama-sama kedua-duanya boleh tidak beralif lam atau kedua-duanya boleh beralif lam. Nah, yang membedakannya kata keduanya bukan isim wasaf, Mbak. Kalau naat itu kata keduanya berbentuk wasaf tadi kan? Nah, dalam bab naat kan sudah kita jelaskan. Naat itu harus isim wasaf. Sementara kalau dalam bab idhofah ghairu mahdhah, ya, kata keduanya tidak berbentuk wasaf. Nah, itu bedanya. Akhir ini kan bukan isim wasaf. Ya, akhir ini bukan isim wasaf. Nah, sehingga sekalipun dia sama-sama beralif lam, tapi dia susunannya bukan naat man'ut. Nah, itu bedanya. Oke, silakan kalau masih ada yang ragu, boleh ditanyakan. Nah, yang agak membingungkan itu mungkin buat apa ini dibedakan gitu ya, pertanyaan Pak Haji tadi itu. Nah, bedanya hanya di mudhafnya saja ya. Mudhafnya kalau yang Kalau yang ghairu mahdhah itu diperbolehkan beralif lam. Tapi kalau yang mahdhah itu selamanya tidak boleh beralif lam. Ada Ustaz. Ya. Dalam kata as-sahihu kan dia mungkin jadi naat dan jadi mudhaf juga gitu ya. Nah, as-sahihu ini dua posisinya, Pak. Ya. Oke, coba kita ini. Apakah alif lamnya itu memang yang akhirnya
Gini, Ya. dia mudofnya boleh beralif lam karena terpaksa posisinya sebagai naat gitu. Iya. Gitu. Dalam kondisi memaksa, apakah ada kondisi-kondisi lain yang tidak memaksa tapi bisa pakai alif lam gitu, Ustaz? Ini kan sama gitu ya, maksudnya alif. Kenapa harus ada alif lam di asohihu gitu? Oh ya. Naat kan gitu. Ya sebenarnya nggak ini juga sih. Ya kalau di sini memang harus pakai alif lam ya, karena dia sebagai naat dari al-fi'lu untuk menyesuaikan diri dengan al-fi'lu yang ma'rifah, ya kan? Dalam kondisi tersebut dia sebagai mudhof gitu. Ya. Sementara mudhof itu kan pada prinsipnya tidak boleh ada alif lam. Iya, kalau dia idhofahnya mahdhoh. Nah, kalau idhofahnya mahdhoh. Ya. Nah, bertabrakan maka dia dialihkanlah jadi idhofah ghair mahdhoh gitu, Pak Ustaz. Bisa jadi. Ya kan? Jadi idhofah ghair mahdhohnya itu setelah keterpaksaan posisi. Tapi nggak mesti juga seperti itu, Pak. Nggak mesti juga karena terpaksa. Nah, ini contoh lain ya. Kita contohkan yang lain. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Apa bacaannya? Hada. Ya. Hazal kitabu. Nggak kelihatan, Bu? Oh iya, sudah. Hada. Kita. Katibu. Hada al-katibu. Ad-darsu, ad-darsa atau ad-darsi? Ad-darsi. Kenapa ad-darsi? Nah, karena dia mudhofun ilaih dari al-katibu. Ini adalah penulis pelajaran. Nah, artinya dia adalah sebagai moderator atau sebagai notulen gitu ya. Ini adalah notulen. Hadza al-katibu dars. Ini adalah penulis pelajaran. Nah, gitu. Nah, di sini al-katib ya, al-katib ya, dia adalah mudhof. Boleh beralif lam. Kenapa boleh beralif lam? Karena idhofahnya kepada ad-darsi adalah idhofah lafziyah saja. Atau idhofah ghairu mahdhoh. Kalau idhofah ghairu mahdhoh, dia boleh beralif, mudhofnya boleh beralif lam. Nah, dengan ketentuan mudhofun ilaihnya juga beralif lam. Nah, seperti itu Pak Haji. Nah, di sini keberadaan al-katib beralif lam bukan dalam kondisi terpaksa. Ya, bukan dalam kondisi terpaksa. Boleh juga kita tulis katibud darsi, boleh juga. Atau kita tulis al-katibud darsi juga nggak masalah. Karena idhofahnya ghairu mahdhoh. Jadi dia dilihatnya bahwa mudhofnya isim wasaf gitu. Mudhof ilaihnya isim wasaf gitu ya. Mudhofnya isim wasaf. Mudhofnya katibun itu isim wasaf. Ya. Gitu ya, Pak Ustaz. Ya, mudhofnya isim wasaf. Kemudian idhofahnya tidak mengandung makna min, makna ila, atau makna min, atau fi, ataupun li. Gitu. Di sini kan nggak bisa. Ini adalah penulis pada pelajaran. Untuk pelajaran. Atau apa lagi? Dari pelajaran. Kan nggak ada yang bisa. Ya, nah itu makanya dia disebut dengan idhofah ghairu mahdhoh. Atau misalnya contoh lain, hadza asyaribul ma. Ya, asyaribul ma. Nah, ma'u, ma'i atau ma'a? Ma'i. Ya, sebagai apa dia? Sebagai mudhofun ilaih dari asyarib. Nah, seperti itu. Kalau melihat contoh itu haza baitu rojulin, baitul nggak bisa hazal bait. Nah, sekarang bagaimana dengan hadza baitu rojulin? Itu yang dicontoh kan Pak Ustaz ada tuh. Oh, yang di samping ya, Pak ya. Oh ya. Di samping kan sudah ada itu. Ya, apakah boleh? Apakah boleh di sini al baitu rajulin? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh, Pak?
Karena dia mahdoh, Karena mudhofnya bukan wasof. termasuk kategori mahdoh gitu. Nah, baitu ini kan bukan isim wasof. Ya kan? Baitu ini dia isim jenis. Nama benda kan? Ini adalah rumah seorang laki-laki. Nah, karena dia bukan isim wasof, maka idhofahnya disebut dengan idhofah mahdoh. Berarti ini tidak pantas adanya atau beralif lam mudhofnya, tidak boleh seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, nggak boleh, ini salah. Yang benarnya apa? Hadza baitu rajulin. Nah, itu Pak Haji. Apa kalau misalnya kita kembali kepada pelajaran yang dulu gitu, yang sempat di awal tanya, kenapa makrifat, kenapa nakirah, kenapa al, kenapa tidak al? Ya. Kondisi tertentu gitu Pak Ustadz. Maksudnya ketika disebutkan makrifat ditambahin alif lam, Ya. maknanya tertentu yang sudah kita pahami bersama gitu. Iya. Ketika tidak ada alif lam, maka maknanya bebas gitu. Ya. Rojul bait yang mana aja terserah, rumah terserah gitu. Tapi ketika pakai al katibu darsi, makanya penulisnya ini sudah kita ketahui bersama, si ini menunjuk kepada siapa gitu ya. Iya. Jadi al-katibud darsi mana itu? Iya. Jadi al-katibud darsi ini makna al-katibnya sudah jelas siapa orangnya. Hadza ini kan penunjuk ya. Penunjuk langsung ke orang dekat. Nggak mungkin yang ditunjuk itu nggak jelas orangnya. Nah, itu makanya al-katib yang dimaksud di sini adalah al-katib yang ma'rifah. Ya, al-katib yang orangnya jelas gitu, Pak. Apa buktinya? Karena di sini ada alif lam. Tapi kalau hadzaba itu hajanya juga nggak jelas dong, Pak Ustadz. Gimana? Nakirah, ketika hadzaba itu dia nggak ma'rifah nakirah. Ya, hadza baitu rajulin. Ya. Nah, berarti di sini yang ditunjuknya yang nakirah. Artinya apa? Baik si rumah laki-laki yang mana itu yang laki-lakinya nggak jelas di sini. Ada kontradiktif berarti loh dari antara hadza dengan baitunya. Nggak ada yang kontradiktif sebenarnya. Maaf. Ketika menggunakan isim hadza, isim isyarah hadza, itu kan berarti dekat dan jelas. Makanya dipakai alif lam, hadzal katibu kan gitu kata Pak Ustadz. Oke. Ya, sehingga terus jelas yang dimaksud. Ya. Ketika hadza baitu, hadzanya memang dekat dan jelas, tapi baitunya jadi nggak jelas gitu Pak Ustadz. Iya, kita kan bisa aja menunjuk ini rumah nih. Rumahnya kan jelas tuh. Rumahnya jelas. Tapi rumah milik siapanya nggak jelas. Pokoknya si laki-laki. Laki-laki yang mana? Nggak tahu. Ya nggak diketahui laki-lakinya. Tapi beda halnya dengan hadza baitur rajul. Nah, ini beda lagi maknanya. Hadza baitur rajul. Ini adalah rumah si laki-laki. Di dalam pikiran orang yang berbicara, si laki-lakinya jelas. Tapi kebetulan dia nggak tahu namanya gitu misalnya. Tapi orangnya jelas dia. Bagaimana parasnya, wajahnya seperti apa. Orang yang mengungkapkan bahasa ini dia tahu siapa laki-lakinya. Nah, berarti ini baik penunjuk ataupun yang ditunjuk sama-sama ma'rifah. Nah, tapi kalau dia tidak beralif lam, di sini yang ma'rifah itu hanya penunjuknya saja. Arahnya jelas, tapi orang yang ditunjuknya nggak jelas. Bisa saja seperti itu, Pak. Ini rumah si laki-laki. Laki-laki yang mana? Rumahnya yang mana juga. Iya. Iya, laki-lakinya nggak jelas ini. Tapi kalau baitnya jelas. Ya? Kalau baitnya jelas. Iya, rumahnya jelas. Rumahnya umum gitu, Pak. Rumahnya umum. Karena nakiroh kan di sini. Iya, tuh. Ya, saya paham maksud Pak Haji itu paham. Nah, apakah di sini ada kontradiksi? Ya, sebenarnya ini rumah si laki-laki. Laki-laki yang mana maksudnya? Nggak jelas laki-lakinya.
Jadi orang yang berbicara ini, yang dia tunjuknya satu bagian dari yang dia tunjuk itu jelas, ya, yang arah tunjuknya jelas, tapi pemilik yang dia tunjuk itu nggak jelas karena rajulinnya berbentuk nakiroh. Bisa seperti itu, Pak. Jadi kan ada 2 kalimat, ada Ya. rijal gitu Pak Ustadz. Ya. Nah, masing-masing ini dua-duanya bisa nakirah, bisa makrifat. Ya. Jadi gini, rumahnya yang kita pahami bersama, rumahnya di blok A1 misalnya, itu kan pakai alif lam. Ya. Makrifat. Tapi ketika nggak pakai alif lam, rumahnya di mana nggak tahu, di blok apa. Pertama. Yang kedua, pemilik rumah itu rijal. Mana? Nah, rijal nggak tahu. Jadi rumahnya nggak jelas, punya yang sebelah mana. Rojul yang mana juga nggak jelas karena nakirah. Ya. Tapi pakai haza kan udah jelas penunjuk marifat gitu loh. Ini. Nah, tapi ketika ini baitnya nggak jelas bait yang mana gitu loh. Jika ketika hazal katib tadi itu nggak masuk. Kalau hazal katib masuk, haza penunjuk ini orang yang tertentu, penulis gitu ya. Iya. Haza bait, hazanya tertentu, baitnya nakirah gitu loh Ustaz. Oke. Jadi gini Pak, mudhof dengan mudhofun ilaih itu dia kan dianggap sebagai tarkib kata gitu ya. Tarkib kata. Ini rumah seorang laki-laki. Ya, ini rumah seorang laki-laki. Laki-laki yang dimaksud di sini tetap kenakirohan baitu ini dikait dengan keumuman rajulin. Walaupun rumahnya jelas, ya karena diisyarat oleh hadza yang menunjukkan dekat, tapi kondisi laki-laki yang punya rumah ini tidak jelas. Ya, laki-laki siapa? Nggak tahu. Ini rumah si laki-laki, bukan rumah si perempuan, bukan rumah orang perempuan gitu maksudnya. Nah, jadi dalam kondisi yang seperti ini, nah laki-lakinya nggak jelas, pemilik rumahnya itu laki-laki yang mananya nggak jelas, walaupun rumahnya jelas. Nah itu aja maksudnya. Jadi apakah ini boleh? Tertentu gitu ya Pak Ustaz ya. Ya. Walaupun nakirah tapi tertentu. Walaupun nakirah, nah nanti di bab munada kita akan bahas juga ada nakirah yang maksudah namanya Pak. Nah, jadi nakirah itu ada yang maksudah, ada yang nakirah gairu maksudah. Nah, ini maksudnya nakirah yang maksudah ini. Nah, itu yang Bapak maksud dengan seolah-olah dia ma'rifah. Padahal sebenarnya enggak ma'rifah. Nah, jadi dalam bab munada nanti kita akan bahas ada kalau munada itu nakirah yang maksudah gimana hukumnya. Kalau nakirahnya gairu maksudah gimana hukumnya? Nah, itu beda cara bacanya nanti. Nah, nakirah yang maksudah itu dia mirip dengan ma'rifah. Ya, dia mirip dengan ma'rifah, tapi dia bukan ma'rifah. Nah, itu tuh maksudnya. Ah, ya. Ya, jadi itu maksud saya tadi itu. Jadi rajulinnya nakirah ya, tapi maksudah. Dari mana kita tahunya maksudah? Karena ada hadza kan, ada penunjuk yang jelas. Nah, gitu. Nah, itu baru ini ya, maksudnya jadi nanti itu kita akan bahas nakirah itu ada 2 lagi. Ada yang maksudah dan ada yang ghairu maksudah. Nah, dalam bab munada itu jelas sekali nanti. Ada bedanya, ada cara bacanya. Ya rajul. Nah, ya rajulu. Kalau ya rajulu, apa bedanya ya rajulu dengan ya rajulan? Nah, ini beda nanti kalau dalam bab nakirah ya. Ya rajulan khudh biyadi misalnya. Nah, ya rajulan khudh biyadi. Ya rajul idhab. Nah, beda maknanya ini. Walaupun sama-sama nakirah, tapi beda. Kalau ya rajul, hai laki-laki pergilah. Ya, ini maknanya maksudah. Ya, laki-lakinya
dimaksud. Tahu laki-laki yang dimaksud itu jelas orangnya. Ya, maksudah. Kalau yang maksudah itu dia munadanya mabni dhammah seperti ini. Ya rajulu. Tapi kalau pada contoh yang kedua, ya rajulan khudh biyadi. Nah, rajulan di sini dia nakirah. Tapi ghairu maksudah. Nah, itu. Laki-laki tapi tidak ghairu maksudah, yang tidak dimaksud gitu ya. Tidak tahu siapa laki-lakinya gitu. Nah, itu nanti ada bedanya. Insya Allah nanti kalau pas di bahasanya kita jelaskan Pak ya. Siap, Ustaz. Terima kasih. Nah, gitu. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain bisa dipahami nggak ya? Masih mencerna. Masih mencerna. Oke. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan aja, Bu. Nah, intinya tidak lebih dari yang tadi sebenarnya. Bedanya yang mendasar antara idhofah mahdhoh dengan ghairu mahdhoh, sekali lagi, kalau yang idhofah mahdhoh itu dia tidak boleh beralif lam, mudhofnya. Tapi kalau yang idhofah mahdhoh, ghairu mahdhoh, nah itu mudhofnya boleh beralif lam. Nah, itu saja. Oke, silakan kalau masih ada yang lain. Nah, gitu juga dengan mudhari' mu'tal akhir. Nah, itu juga istilah mu'tal akhir itu juga bahagian dari idhofah ghairu mahdhoh. Ya, al-fi'lu al-mudhari' al-mu'tallul al-mu'tallul apa bacanya Bapak Ibu? Akhiri atau akhiru? Akhiri ya. Kenapa akhiri? Karena dia mudhofun ilaih dari mu'tallu. Ya. Misalnya hadza ini adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Nah, mu'tal akhir berarti akhirnya menjadi mudhofun ilaih, kemudian al-mu'tallunya sebagai mudhof. Nah, selain dia mudhof, dia juga sebagai na'at dari al-fi'lu. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita analisis PHTA-nya, nah sebagai penutup ya. Posisinya, misalnya al-mu'tallu, kira-kira posisinya apa, Bapak Ibu? Posisi utamanya sebagai na'at. Ya, mudhof itu sampingan, Bu. Mudhof itu nanti yang kedua ya, disebutkan yang di posisi yang kedua. Jadi posisi utamanya adalah sebagai mudhof, sebagai na'at. Posisi sampingannya sebagai mudhof. Oke. Kemudian hukumnya al-mu'tallu. Rafa. Tanda rafa'nya dhammah. Alasannya isim mufrad. Ya, isim mufrad. Oke. Nah, sekarang kenapa dia rafa? Karena mengikuti man'utnya yang juga rafa. Mana man'utnya? Al-fi'lu. Oke, nah sekarang al-akhiri. Sebagai apa dia al-akhiri? Mudhofun ilaih. Nah, al-akhiri sebagai mudhofun ilaih. Oke, hukumnya Jar. Tanda jarnya kasroh. Alasannya in. Ya, isim mufrad. Nah, seperti ini. Idhofahnya, idhofah apa namanya Bapak Ibu? Idhofah lafziyah atau ghairu mahdhoh. Nah, ini agak agak mikir kita ya. Mahdhoh sendiri artinya apa tahu, Ustaz? Mahdhoh itu artinya semata-mata murni.
Murni ya. Nah, ibadah mahdhah misalnya, Iya. ibadah mahdhah, ibadah murni. Berarti idhofah mahdhah, idhofah mahdhah, Yang murni. idhofah yang murni. Yang seperti yang kita pahami selama ini, yang kita contohkan selama ini. Nah, itu namanya idhofah mahdhah, idhofah murni. Tapi kalau yang ghairu mahdhah, idhofah yang tidak murni, tidak lazim gitu ya, yang maksudnya kita bertanya-tanya kenapa kok idhofah? Nah, gitu. Sama juga dengan ibadah. Kalau ibadah itu kan ada ibadah yang mahdhah seperti sholat, zakat, puasa. Ada juga yang ibadah ghairu mahdhah. Nah, misalnya kita ngambil duri di jalan, nah itu ibadah juga, tapi ibadah yang ghairu mahdhah. Nah, seperti ini ya. Mudah-mudahan walaupun agak ini agak sulit itu, agak sulit. Nah, mudah-mudahan bisa tetap dipahami. Dan kalaupun ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan lagi di grup. Oke, masih ada Bapak Ibu? Iya, sudah ngantuk. Ustaz. Sudah ngantuk. Iya, agak ini ya. Terurai, iya, terurai. Detil. Oke. Kita cukupkan di sini dulu ya, Bapak Ibu. Ya, Ustaz, terima kasih Mudah-mudahan nanti banyak. malam bisa lebih paham ini. Amin. Oke. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Tanya. Ya. Oke. Kita tutup Bapak Ibu. Ya.